Yang ketiga, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini Pak, kalau jenengan belum bisa tadi tips yang saya sampaikan itu, berarti jenengan belum menjalani yang ketiga ayat yang ketiga yang disampaikan oleh Allah, yakni belum bisa berpaling dari namanya Allahu, sesuatu yang sifatnya ini mubah lahu, tetapi dia banyak melupakan Allah. Tontonan-tontonan, permainan-permainan gitu. Kalau sekedarnya no problem, tapi itu kemudian menjadi sesuatu yang mania, paham mania Pak? Kecanduan, game online, ibu-ibu insya Allah enggak. Kalau lihat TV, terus TV itu tentang apa? Sinetron Korea, drama, drakor atau apa? Terus jenengan ada perasaan kalau nggak nonton kok rasanya apa? Gak enak, rugi, macam-macam. Itu namanya sudah maniak, sudah kecanduan. Itu orang yang seperti itu Pak, ibu-ibu sekalian, yang sifatnya sudah kayak gitu. Sulit kata Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sholat khusyuk, karena itu namanya Allahu yang dia tidak bisa berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Baitur Rahmat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita mendapatkan karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hadir sholat isya berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan mengkaji Al-Quran. Malam ini jamaah sekalian kita akan mengkaji tema tentang Suratul Mu'minun, tentang surat orang-orang beriman. Ada di nomor 23 ya, di surat nomor 23 itu Suratul Mu'minun. Lalu nanti 24 itu Suratul Nur. Lalu 25 itu Suratul Furqan. Bapak Ibu sekalian, 3 surat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu
diletakkan secara berurutan. Setelah surat tentang orang-orang beriman, ya, dan namanya suratul Mu'minun. Nanti setelah surat Al-Mu'min itu namanya suratul Nur, surat tentang cahaya. Ini kalau kita kaji nanti secara mendalam, ya, ada hikmah besar kenapa 3 surat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berurutan, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah kita mengkaji tentang orang sifat atau karakter orang-orang beriman itu, nanti setelah kemudian menjadi orang beriman itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini memiliki cahaya. Ya, kita ini apa? Memiliki cahaya. Cahaya itu namanya apa? Nur. Ya kan? Nah, setelah kita nanti mengkaji surat An-Nur, nah lalu berikutnya itu adalah suratul Furqan. Nama saya, ya kan? Al-Furqan itu maknanya apa? Pembeda. Jadi orang beriman yang telah memiliki cahaya itu, itu maknanya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, jemaah sekalian, bahwa tema iman itu sebetulnya adalah tema sentral dari Al-Quran. Jangan sudah tahu berapa jumlah surat di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu? 100 berapa? 14 surat. Dimulai dengan surat apa? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Dengan teruskan nanti dengan An-Nisa, seterusnya Al-Maidah, sampai 3 ayat terakhir, 3 surat terakhir maksud saya. 3 surat terakhir itu berarti 113, 112, 113, 114. 3 surat terakhir itu berawalan dengan Qul. Qul yang pertama apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Itu 112. 113-nya Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Surat yang terakhir surat 114 Qul a'udzu birabbin nas, berakhir dengan 3 Qul. Ini jemaah sekalian, kalau kita kaji semua dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu tema sentralnya itu adalah tema tentang apa? Iman. Tentang iman. Coba 7 surat dari Al-Fatihah yang kita kaji kemarin itu, 7 ayat itu. Jadi surat Al-Fatihah itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama, atau Alhamdulillahirabbil alamin, terserah. Coba saya tanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tema pokoknya. Jadi apa itu tema itu, Pak? Dengannya topik, paham ya Ibu ya? Topik, tema itu tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim itu tentang apa? Tentang iman kepada Allah. Coba mulai Bismillahirrahmanirrahim saja itu iman kepada Allah, bahwa semua aktivitas kita ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas kita. Ada hadis, sekalipun hadisnya itu ada dipersoalkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u fahuwa ajdaru. Dalam riwayat yang lain, semua perkara itu, semua kegiatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim itu temanya adalah dimulai dengan iman kepada Allah. Oke, Imam Malik tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tema tentang apa? Segala pujian itu adalah miliknya Allah. Itu tema apa? Iman. Mana bersyukur? Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Mana iman? Itu tema iman, Pak. Coba Bismillah, Alhamdulillah, itu tentang iman. Dari
semua hal yang kita peroleh dalam kehidupan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja-puji, segala apa yang kita dapatkan ini kita kembalikan kepada Allah, lalu kita mengatakan memujinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iman. Terus Ar-Rahmanir Rahim, iman kepada nama Allah. Allah itu punya nama yang terbanyak, itu adalah lafaz jalalah Allah itu sendiri. Setelah lafaz jalalah Allah itu sendiri adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu terbanyak di dalam Al-Quran. Tema tentang iman. Saya terus lanjutkan. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Maliki Yaumiddin, itu juga tentang tema tentang iman. Iman kepada apa itu? Hari pembalasan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penguasa hari pembalasan, pemilik hari pembalasan, bahwa manusia kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikumpulkan semuanya di sebuah padang namanya mahsyar. Nah, di situ adalah hari kebangkitan. Semuanya dibangkitkan, dari mulai bangkit dari kuburan kita masing-masing itu, lalu dikumpulkan kita semua itu di yaumul kiamah itu. Itu namanya Maliki Yaumiddin, makna tentang iman. Coba, Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sudah 4. Ini temanya tentang iman. Lalu ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga temanya tentang iman, konsekuensi dari iman. Konsekuensi dari iman itu adalah apa, Pak? Kita ini beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah itu. Taatnya hanya kepada Allah. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada reserve, tidak ada pilihan, Pak. Terus istilahnya mutlak ketaatannya itu. Tapi kepada wa ulil amri minkum, pada pemimpin, termasuk pemimpin kita hari ini, kalau pemimpin itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita wajib taat. Tapi kalau pemimpin itu menyuruh kita ini untuk maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh untuk taat kepada pemimpin itu. Sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Ini juga konsekuensi dari iman, yakni kita meminta kepada Allah supaya kita ini ditetapkan di jalan ini, jalan iman, yakni jalan Islam, jalan yang siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus. Coba sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, bukan jalannya orang Nasrani, bukan jalannya orang Yahudi. Loh, Pak, Al-Fatihah itu bicara tentang itu. Dan karena itu, maka hampir semua surat di dalam Al-Quran itu tema sentralnya adalah tentang iman. Karena itu pembahasan iman itu penting, Pak. Ustaz, kenapa iman itu begitu pentingnya? Saya ingin sebelum masuk ke surat ini, saya sampaikan kepada dengan yang pertama, coba semua umat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada dalam kerugian, betul nggak? Surat apa itu? Wal asri. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, surat yang pertama, innal insana lafi khusr. Ayat yang kedua, semua manusia itu ada di dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Semua, kecuali orang-orang yang beriman, tentu saja wa amilus sholihat, nanti 4 dikecualikan itu. Tapi pertama itu Allah sudah memulai dengan innal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Berarti iman ini sungguh sangat mendasar, bahwa semua manusia itu ada pada kerugian kecuali dia ada di dalam keimanan. Ya, dia di dalam keimanan satu, kemudian mu'amilus sholihat, dia beramal soleh. Tidak cukup dengan iman terus kemudian dia harus beramal soleh. Wa tawasau bil haq,
seperti saya seperti ini, mengajak untuk ayo kita saling berwasiat kepada kebenaran. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis-sabr, lalu setelah berwasiat pada kebenaran itu, ayo kita saling bersabar di dalam kebenaran ini. Oke, nomor 1. Sekarang Pak, ternyata iman itu sekali itu menjadi syarat diterimanya amal, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang itu kalau tidak ada iman, Pak, subhanallah, percuma dan mustahil sejawa ya Pak, mustahil. Surat misalnya saya sebut misalnya di surat An-Nahl ayat 97, ya, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun, mu'minun, siapa saja dari kalangan kita ini semua laki-laki atau ibu-ibu perempuan, min dzakarin wa untha wahuwa mu'minun, disyaratkan oleh Allah dia dalam kondisi sebagai orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan beri bagi orang laki-laki atau perempuan itu kehidupan yang baik. Syaratnya adalah dia beriman, Pak. Kalau dia tidak beriman, tidak bisa. Apa buktinya? Di surat namanya surat tadi An-Nur yang saya baca di rakaat kedua, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a, orang-orang kafir itu kata Allah amalnya ibarat fata morgana. Fata morgana tahu lah, jangan kalau misalnya ada di sebuah padang pasir atau di tanah lapang yang datar, biki atin itu tanah lapang, tanah datar, yahsabuhu dham'anu ma'a, orang-orang yang haus menyangka di kejauhan sana itu ada apa? Air. Hatta idza ja'ahu, ketika dia mendatangi yang dikira air itu, lam yajidhu syai'an, ternyata itu tidak ada apa-apa. Lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisab, tidak ada apa-apa. Itu jemaah sekalian ibaratnya amalnya orang kafir. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir di Amerika, di Eropa, termasuk di negeri kita Indonesia ini, karena dia uangnya sudah miliaran bahkan triliunan, kebanyakan mereka memiliki namanya yayasan filantropis, menjadi orang filantropis. Paham Pak maksud filantropis? Duitnya kakek, maka dia ini bikin yayasan ini untuk menyalurkan apa? Dana bantuan sosial. Jadi lihat orang namanya Bill Gates, pemiliknya Facebook itu Mark Zuckerberg, siapa itu? Terus pemiliknya Amazon. Yang di sini lihat 10 orang kaya di Indonesia ini rata-rata punya yayasan sosial. Itu kalau dengan misalnya salah satu dari mereka itu Muslim, minta saja bantuan kepada mereka, ngajukan proposal, diajukan di sini butuh apa, masjid ini butuh itu, insya Allah kalau dekat dengan mereka akan dibantu. Nah, kalau orang mukmin alhamdulillah, tapi kalau ini orang kafir Pak, seberapapun amalnya, Allah mengatakan itu kasaro bimbiti hati yahsabuhu dham'anu ma'a. Di surat Al-Furqan itu lebih tegas lagi, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak Pak, ketika manusia itu datang kepada Allah dengan membawa amalnya masing-masing, kalau dia dalam kehidupan dunia ini tidak ada iman Pak, maksudnya iman ini apa Ustaz?
Makanya nanti kita mengkaji suratul Mukminun supaya mengerti persoalan iman. Coba sekalian, saya pernah nyampaikan di dalam pengajian saya ini, Islam itu kalau dalam urusan masalah amal, masalah hukum syariat, itu ada banyak dispensasi, dan Allah itu sebetulnya memberi kemudahan kepada umat manusia, kepada kita semuanya ini. Masalah hukum syariat itu mudah. Makanya ada ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu adalah topik tentang setelah pembahasan puasa. Itu di surat Al-Baqarah ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita kalau kuat puasa, ya wajib puasa. Kalau misalnya musafir, dia dalam perjalanan ada dispensasi. Ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, tidak kuat puasa, ada dispensasi syariat memberikan keringanan dia tidak puasa. Sholat kalau kuat berdiri, dia berdiri. Tidak bisa berdiri, apa? Duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarat dengan mata, ketap-ketip. Ya, nggak bisa isyarat mata, ketap-ketip, disolati. Ya disolati. Ya sudah, masalah disolati. Itu syariat, Pak. Syariat itu mudah. Perhatikan ya Bapak ya. Tapi masalah iman itu kebalikannya adalah kufur. Makanya tidak main-main Allah menurunkan surat khusus tentang masalah iman ini di suratul Mukminun. Suratul Mukminun itu nanti jumlahnya 118 surat ayat, 118 surat. Suratnya nomor 23, jumlah suratnya 118. Jadi kan tidak perlu banyak membaca kitab ABC sampai Z, ya, nggak apa-apa membaca itu, tapi jangan lupakan suratul Mukminun untuk mengkaji standar iman itu. Sudah Allah tetapkan sebagiannya ada di suratul Mukminun, karena itu penting membahas surat ini. Satu lagi pentingnya masalah iman itu tadi, setelah semua manusia itu apa tadi? Dalam kerugian. Kemudian yang kedua tadi bahwa syarat diterimanya amal itu adalah dengan masalah iman. Sekarang terakhir saja, bahwa iman itu Pak, bahwa iman itu menentukan predikat kita ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang makhluk yang terbaik. Allah menyebut sendiri orang yang beriman itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang terbaik. Betul? Ada di surat apa? Ayo. Lam yakunil ladzina kafaru, itu surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin al-bayyinah. Betul. Itu ada di sana di ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak ada abadanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu tempatnya ada di neraka jahanam. Disebut sendiri oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah, adalah makhluk yang terjelek. Lupa. Ya Allah, ini yang melakopi ini, yang memberi titel Pak, bukan manusia tapi pemilik manusia kita ini. Jadi pencipta manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada iman, gitu. Kok jelek sekali Ustaz? Iya. Makanya kita kasihan kalau punya saudara itu sudah beriman terus keluar dari iman itu. Atau punya saudara, mungkin punya tetangga yang masih belum beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran ini. Gitu. Jangan diam saja kalau punya tetangga begitu. Ya apa ya caranya Ustaz? WA pelan-pelan gitu. Dikasih CD-nya siapa? Pak Ahmad Didat.
Kalau itu tentang kristiologi, oh Kristen. Ya, terus kalau Anda Hindu Buddha, carikan usaha sampai ikut berdakwah, mengajak diselamatkan supaya kelak itu sama-sama kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, kalau orang kafir itu seperti itu, orang beriman. Innal ladzina amanu, ayat yang ke-7 wa amilus solihati, ya ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka dia adalah khairul bariyah. Khairul bariyah. Yang satunya tadi apa? Syarrul bariyah. Nah, itu ada di surat Al-Bayyinah. Di surat Al-A'raf mana lebih ngeri lagi. Allah meletakkan orang yang belum punya iman itu, orang kafir itu seperti kalau An'am. Tahu Al-An'am? Kalau An'am itu binatang apa? Berkaki 4 itu. Kita bacakan ayat. Apa? Ayat ini. Walaqad darabna li jahannam, ya. Walaqad darabna li jahannam. Walaqad darabna katsir. Supaya tidak salah tadi baca, ya. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, itu akan memasukkan sebagian besar golongan jin dan manusia, golongan jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal tapi mereka tidak mau menggunakannya untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya penglihatan tapi tidak menggunakan penglihatannya itu dengan sebaik-baiknya. Walahum adanun, punya pendengaran, la yasma'una biha, dia pakai gunakan untuk mendengar dengan sebenar-benar-benarnya sebaik-baiknya. Ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang. Ulaika kal an'am. Ada namanya surat itu, namanya surat Al-An'am, binatang berkaki 4. Dan An'am itu binatang berkaki 4. Kita berkaki ulaika kal an'am loh. Tapi ada ayat terusnya belum afdol, bahkan dia lebih jelek, lebih sesat. Astagfirullahaladzim. Ada di surat Al-Furqan lagi. Tadi saya catat surat Al-Furqan itu ada di surat Al-Furqan. Nanti jenengan lihat itu juga yang sama senada dengan surat Al-A'raf. Ulaika kal an'am, mereka itu diibaratkan oleh Allah. Atau di surat Muhammad, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan orang-orang beriman itu ke surganya. Terus walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'una, mereka hanya bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Wahyakuluna, mereka hanya makan-makan. Kama takulul an'am, sebagaimana binatang-binatang itu mereka makan. Lupa. Maka alhamdulillah, subhanallah, betapa kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang mengimani Allah. Meskipun Allah itu tidak bisa kita lihat dari ini, tidak bisa. Saya sering sampaikan kepada jenengan, ujian pertama sebelum orang itu masuk barzakh, Pak, ujian keimanan itu adalah pada saat kita di sakaratul maut. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Itu semenjak dulu, Pak, semenjak zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Musa, seterusnya zaman para nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Orang-orang itu selalu bertanya, kenapa yang diutus kepada kami itu bukan malaikat saja,
Atau kita itu bisa melihat Tuhan kami. Rabbana. Allah mengatakan laqad istakbaru fi anfusihim. Mereka itu sombong pada diri mereka sendiri. Wa atau uduwan kabiro, dan mereka melampaui batas. Ayat seterusnya itu ada di surat Al-Furqan. Yauma yarawna malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Ini orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Kelak di sakaratul mautnya itu, Masya Allah, berat. Pada hari dia melihat malaikat, kapan itu? Di sakaratul maut. Sakaratul maut. Orang yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran seperti ini, melihat malaikat, Masya Allah, tidak bisa membayangkan. Saya ketika menunggui kakak saya sakaratul maut, saya baru pertama kali menunggu sakaratul maut. Tidak ada tuntunan membacakan surat Yasin di dalam hadis yang sahih, tapi para ulama mempraktekannya membaca surat Yasin. Saya ingin membantu kakak saya ini supaya melampaui sakaratul mautnya tidak terlalu berat. Saya inisiatif membacakan Yasin. Saya datang telat. Waktu saya paginya masih saya antar ke rumah sakit. Ini sakit yang pernah saya ceritakan ini, kan? Paginya masih saya antar ke rumah sakit. Sorenya kakak saya telepon, ayo aku antar pulang ke Gresik. Terus gak usah beli obat. Lewat istrinya saya ditelepon supaya segera pulang. Kakak saya minta antar ke Gresik. Iya, terus saya ini selesai ini saya langsung pulang. Ditelepon lagi, segera kakak minta pulang, nanti minta diantar jam 10 malam. Itu saya datang isya, kakak saya ternyata sudah nggak sadar. Saya ulik-ulik begini, Kak Islamnya, kakak sudah nggak sadar. Saya minta ipar saya supaya mundur, saya mau membacakan surat Yasin. Saya baca surat Yasin, selesai. Setelah itu saya talqin Kak Islamnya, la ilaha illallah, nggak respon. Saya tunggu sebentar, masih tersengal-sengal gitu. Setelah itu berhenti semua. Subhanallah, mungkin itu namanya meninggal. Semuanya berhenti. Hidungnya saya sudah tidak ada nafas. Denyut nadinya sudah tidak. Karena saya bukan dokter, istri saya, ayo kita panggilkan dokter ke rumah sakit. Saya menenangkan, tidak usah. Kita punya teman dokter, tetangga, coba kita panggil ke sini. Kita panggil, dilihat oleh ibu dokter. Ternyata kemudian ibu dokter menyatakan, iya Ustaz, ini kakak sudah meninggal dunia. Orang beriman, insya Allah tenang. Tapi kalau dia tidak beriman, ini ayatnya, yauma yarawna malaikata, pada hari dia ketika melihat malaikat, la busyra yauma idzin, tidak ada kabar gembira pada saat itu, pada saat sakaratul maut, lil mujrimin, bagi orang-orang mujrim yang berdosa, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna hijran mahjura, terus ayatnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an. Tapi kalau orang beriman, insya Allah sering saya sampaikan di surat Al-Ahqaf sama surat Fussilat itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, itu sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku itu adalah Allah, lalu dia beristiqomah, hidupnya itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada dirinya itu malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu bergembiralah karena tempatmu itu kelak ada di surga. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut betul, ya, makna iman ini jangan sampai nanti iman ini lepas
terlepas dari kita, seberat apapun Pak, seberat apapun tetap harus kita ganduli. Nah, nanti saya akan mengkaji ini insya Allah dalam 2 atau 3 sesi tentang suratul Mukminun. Itu karena ini penting. Nah, sesi pertama ini kira-kira ada waktu setengah jam ya, saya akan nyampaikan. Setelah itu jenengan tanya ya, apa yang saya sampaikan tentang suratul Mukminun. Suratul Mukminun itu dibuka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ayat yang pertama, sungguh qad masuk kepada fi'il madhi. Aflaha itu fi'il madhi, itu maknanya tahqiq, sungguh, afirmatif, penegasan. Sungguh beruntung orang-orang beriman gitu Pak. Nah, ini indahnya Quran sekalian. Nanti di akhir suratul Mukminun ya, itu kebalikannya. Kalau orang beriman itu beruntung, maka orang yang tidak beriman dia rugi, tidak beruntung. Ayat di ayat nomor 117-nya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ayat hampir terakhir 117. Jangan berusaha untuk hafalkan surat ini Pak. Saya sudah menghafalkan surat ini dulu setelah saya hafalkan setelah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu cuma 110. Siapa yang bisa ngapalin suratul Kahfi yang jumlahnya 110, insya Allah bisa ngapalin surat Al-Mu'minun. Karena Al-Mu'minun lebih pendek-pendek ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kayak begitu. Kalau Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Agak panjang. Itu ada sakta, berhenti sebentar. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Agak panjang-panjang suratnya ya. Al-Mu'minun pendek-pendek, amalin. Mudah-mudahan kalau kita ngapalin itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang apa? Mukmin. Namanya surat Al-Mu'minun. Oke, kita mulai. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Puncaknya orang beriman itu karakter pertama Pak. Karakter pertama, sifat yang pertama Allah sampaikan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang beriman yang di dalam sholatnya bisa khusyuk. Sama sudah bisa khusyuk sholatnya Pak? Ya caranya Ustaz, sholat saya ini. Iya. Katanya Pak Dovir, keberuntung aja Ustaz bisa khusyuk. Enggak selalu begitu. Kau nak wis sing enggak bergaul dengan orang enggak. Malah Islam enggak ngajarin begitu Pak. Yuk, Rasulullah dan para sahabat malah perang. Ya. Tapi subhanallah Pak, itu khusyuk itu Pak. Sebenarnya yang sulit itu nanti yang kedua Pak. Kalau yang pertama, saya sudah sering ngajar. Yang pertama itu kriteria khusyuk itu ada 2. Nomor 1, sholatnya niru Nabi. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya sudah sering sampaikan kepada jenengan, paling tidak yang pertama ini harus terpenuh. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai bersendekap. Caranya bersendekap
caranya rukuk, caranya i'tidal, caranya sujud, sampai dengan caranya tahiyat awal, tahiyat akhir, sampai salam. Semua mencontoh Nabi, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Tentu kita sudah berjarak dengan Nabi itu 1400 lebih, hampir 1500 tahun. Ya apa caranya Rasul melihat Rasulullah? Ya berarti belajar riwayat-riwayat hadis yang dari Nabi tentang sholatnya Nabi itu kayak apa. Semua diceritakan sahabat secara lengkap ya Pak, sudah kita praktekkan, insya Allah sudah benar. Nah ada beberapa yang perlu dikoreksi dan itu kurang tepat sholat kita. Ada yang paling utama itu yang saya perhatikan, dan ini banyak dipraktikkan oleh orang sholat itu tidak mencontoh Nabi sholat. Apa itu? Yakni sholat yang dilakukan dengan hanya berdiam diri. Maksudnya Ustaz? Maksudnya dia itu mulai takbir sampai dengan salam itu menutup mulutnya rapat-rapat, sehingga membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca doa hanya digerakkan dengan hatinya. Pernah memperhatikan orang salat kayak gitu? Sering Ustaz. Itu sholat tidak mencontoh Nabi. Ini tidak ada madhab. Semua madhab mengatakan sholat yang seperti itu tidak sempurna. Kalau Imam Syafi'i malah mengatakan itu enggak sah sholatnya seperti itu. Takbiratul ihram ini namanya mulut ini ditutup rapat-rapat. Ustaz, ini sholat sir, bukan sholat jar. Baik sholat sir, sholat jar yang kita jadi. Ada jamaah yang mau berangkat. Oh sudah mau pulang ya. Jadi kalau kita ini makmum Pak, jangan kalau nggak jadi imam. Kalau jadi imam kan jelas. Saya jadi imam Isya tadi 2 rakaat aja, ya, baca Fatihah, baca surah. Tapi yang ketika membaca doa begitu Pak, nggak boleh diem. Subhanallahil azim. Umi digerakkan tulisan. I'tidal. Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Subhana rabbiyal a'la. Rabbi firli. Memang tidak usah banter-banter, tapi cukup kita dengar sendiri atau apa ini kita umi. Jadi ini yang sering saya ingatkan kepada teman-teman saya kalau sholat, jangan menutup mulutnya rapat-rapat, tapi gerakkanlah bacaan-bacaan itu dengan istilahnya umi bahasa Jawa, ya, bergerak di sana. Loh, kenapa Ustaz begitu? Karena Rasul mencontohkan begitu. Nabi itu diketahui oleh sahabat bacaan sholat zuhurnya, bacaan sholat asarnya yang 2 rakaat itu, 2 rakaat pertama itu Nabi membaca apa? Sahabat itu mengetahui dari lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak. Nah ya, seperti itu. Itu terutama yang dengan kita mengaji. Jadi itu yang pertama, kategori kriteria sholat khusyuk. Yang kedua, ini yang agak sulit karena ini tidak secara fisik tapi secara hati, secara pikiran, konsentrasi pikiran kita, ruhani kita. Banyak orang sholat secara fisik hadir di masjid, tadi itu bisa secara fisik takbir Allahu Akbar, eling sholat isya, karena kalau nggak eling nggak sah sholat ini. Sholat isya niat itu sholat Allahu Akbar secara fisik di sini Pak, tetapi rohaninya
Embo wis mulai. Sing apa kayak saya itu biasanya kalau Pak, punya masalah misalnya bangun, terutama bangun rumah. Bangun rumah kan mesti nunggu itu ikut cawe-cawe Pak ya, supaya menghemat biaya panas api. Cawe-cawe. Ini biasanya mempengaruhi sholat. Masa Allah semuanya kurang itu ngomong. Butuh ibu ngangkat mendukur kayak gitu Pak. Ustaz kalau begitu gimana? Masya Allah, ini rahman rahimnya Allah ya. Jenengan yang mungkin mikir masak di rumah atau mikir bapaknya kok nggak teko-teko ya, atau mungkin yang di kantor pekerjaan kantor itu memang istilahnya kelibat pikiran Pak, dan itu manusiawi. Maka segera ketika kelibat pikiran itu kayak begitu, segera alihkan lagi, hadirkan hati lagi kita di dalam sholat. Makanya itu penting Pak, penting kita di dalam sholat khusyuk itu kita mengerti apa yang kita baca. Yang kita baca ngerti Pak. Saya punya tips baca surat yang jenengan hafal dan jenengan ngerti. Misalnya mulai wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kalau sholat subuh, atau wal adiyat, atau alam nashrah laka sadrak, atau wattin ya, wal adiyat dhubha fal muriyat qadha, atau sabbihis terlalu panjang, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq inna anzalnahu fi lailatul qadr, agak panjang, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, atau kurang pendek Ustaz karena belum hafal. Ya sudah, yang dihafal apa? Misalnya tabat, ya sudah ceritanya tentang Abu Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab, itu dimengerti Pak. Apa maknanya tabat yada abi lahabin wa tab? Itu berkisah tentang celaka itu Abu Lahab itu, watab, dan benar-benar celaka. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala apinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, itu pikiran kita bisa membayangkan dulu istrinya si Abu Lahab itu senangnya membawa kayu bakar, membayar duri-duri untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Kita bisa pikiran kita gak apa-apa mulai ke sana. Ijtiha hablum minnas, atau yang pendek-pendek kul huwallahu ahad Allahus samad. Terus kuliah enggak apa-apa. Kul huwallahu, tapi dimengerti. Gitu. Jangan membaca kul huwallahu ahad, lisannya kul huwallahu ahad, pikirannya merinding. Baca kuliah ya kafirun jadi imam, pikirannya melayang-layang, kata-kata poyung dia akhir kafirun. Lah cuma tahu itu nanti sampai dulu. Lakum dinukum waliyadin gitu. Terus kalian jadi memulai dengan mengerti apa yang kita baca suratnya, termasuk doa-doanya itu tidak. Saya punya tips, kita rukuk jangan membaca doa rukuk sebelum kita hadirkan hati kita bahwa kita itu sedang merebahkan dada kita semua, fisik kita ini, dan menyerahkan leher kita ini sepenuhnya kepada Allah. Gitu. Orang rukuk itu begitu Pak. Gitu. Begitu juga orang sujud. Gitu. Jangan membaca dulu subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, sebelum hati kita ini apa Pak? Hadir bahwa kita ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ya apa caranya supaya aku bisa sholat khusyuk? Saya nulis di buku saya.
sampean latihan sholat lain 15 menit sebelum subuh, terus itu maksimal. Bangun nanti. Matikan semua lampu di rumah. Apa usah? Nanti bayangkan kita itu akan masuk kuburan, betul? Jangan pernah nantang ke kuburan. Bisa nggak bayangkan gimana gelapnya kuburan? Bayangkanlah gelapnya kuburan itu, mati semua lampu di rumah. Ibu-ibu, kenapa? Gelap, gelap. Kita sholat kepada Allah. Insya Allah khusyuk. Kapan bismono yang nggak khusyuk, kesembuh bener. Gitu. Nanti dicoba ya, Jadi orang beriman itu harus bisa sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Syarat sholat bisa khusyuk itu harus memenuhi tadi ayat yang berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini Pak, kalau jenengan belum bisa tadi tip yang saya sampaikan itu, berarti jenengan belum menjalani yang ketiga ayat yang ketiga yang disampaikan oleh Allah, yakni belum bisa berpaling dari namanya Allahu, sesuatu yang sifatnya ini mubah lahu, tetapi dia banyak melupakan Allah. Tontonan, permainan gitu. Kalau sekedarnya no problem, tapi itu kemudian menjadi sesuatu yang mania, paham mania Pak? Kecanduan, game online, ibu-ibu insya Allah enggak. Kalau lihat TV, terus TV itu tentang apa? Sinetron Korea, drama, drakor atau apa. Terus jenengan ada perasaan kalau nggak nonton kok rasanya apa? Gak enak, rugi, macam-macam. Itu namanya sudah maniak, sudah kecanduan. Itu orang yang seperti itu Pak, ibu-ibu sekalian, yang sifatnya sudah kayak begitu. Sulit kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sholat khusyuk. Karena itu namanya Allahu yang dia tidak bisa berpaling. Sama seperti teman-teman yang sepak bola, suka sepak bola, tapi mania. Jadi jam 2, jam 3 waktunya AS Roma, waktunya juga saya pernah Pak, Piala Dunia terutama, senengane Brazil, apa senengane Italia, itu senengane Jerman, apa Argentina gitu. Waduh, itu jam 2, jam 3 kalau gak tangi, gak delok begitu Pak, ngerasa ya apa gitu, sampai subuh. Waduh, iki waktunya penalti, subuh akhirnya ditinggal, bis delok sepak bola itu. Ini Pak, namanya mania. Insya Allah, ini Allah yang mengatakan, orang yang sudah dalam stadium psikologi kayak gini, ini mania begini, insya Allah dia sholatnya ketika Allahu Akbar, seterusnya itu yang dieling-eling dia kumpul tendangan sekitar gini. Artinya tidak bisa khusyuk. Tapi kalau dia senang tapi tidak sampai dalam kategori mania, wayai sholat subuh. Engkau delok nak YouTube aja. Ya. Finale penalti ini engkau delok nak YouTube aja. Sholat. Jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya. Waktunya sholat subuh. Ingat, as-sholatu khairun minan naum. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu selalu dia ingat. Dia mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasul. Jadi supaya bisa khusyuk itu, kita ini istilahnya Imam Ghazali harus menjadi salib.
istilahnya Imam Ibnu Qayyim, kita harus laku selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Oh, ini lagu. Jadi kategori mubah saja Pak. Kita tidak boleh mania, apalagi maksiat. Jenengan masuk ke YouTube, terus yang disenengani ku dangdutan toh. Ya, bapak-bapak itu saya pokoknya Pak Gofir ya insya enggak. Mungkin mas-mas kemudian seperti single itu. Wanita-wanita di pantai senengani untuk telenovela dari Amerika Latin, senengani artis-artis cantik. Memang manusiawi Pak. Laki-laki senengannya wanita itu manusiawi. Ibu-ibu senengannya melihat aktor-aktor yang maco-maco itu manusiawi. Nah, tapi kalau itu sudah kategori maksiat, kita tinggalkan, ya, jangan. Ya, terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun. Dia bisa menjaga apa Pak? Menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan itu sampai di tingkat puncak Pak. Awalnya adalah menjaga pandangan. Maka saya sampaikan ke tadi jenengan itu, orang yang tontonannya itu film-film porno, wanita-wanita di pantai, wanita-wanita cantik yang membuka auratnya, sulit. Itu bapak-bapak jenengan yang sudah sepuh-sepuh ini bukan lagi kenakalan remaja, tapi kenakalan apa? Orang tua. Ustaz, apa tidak boleh ya Ustaz melihat film-film porno? Enggak boleh, haram. Itu di surat An-Nur itu Pak, Allah sampaikan, itu hanya ada di surat An-Nur ayat yang seperti ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang-orang beriman, katakan orang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, supaya dia menundukkan diri. Dzalika azka lahum, itu bisa membersihkan diri. Ketika Allah mengatakan kepada orang beriman laki-laki, ada tambahan dzalika azka lahum. Tapi ketika wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum, tidak ada tambahan dzalika azka lahum. Itu maknanya orang laki-laki itu ketika melihat perempuan Pak, itu hampir semuanya. Itu maknanya dia matanya keranjang. Dia maknanya tidak ada siapa saja. Itu dia melihat kepada wanita, itu dia mesti tertarik. Nah, tetapi orang beriman oleh Allah diberi rambu-rambu, kullil mu'minina yaghuddu min, supaya dia menundukkan diri. Ketika melihat aurat perempuan pertama kali, ya sudah pertama kali itu saja. Setelah itu ditundukkan. Itu Pak Gofir, itu bisa membersihkan hati. Jangan coba, ya. Cek cantik kira, itu, terus itu toh. Habis itu apa? Tunduk, mau jadi terus no. Tapi setelah itu kita mentelan terus, wah itu hati Pak, Subhan, kacau. Jenengan yang sudah punya istri, meskipun istri kacau Pak, nanti di rumah kepikiran, aku mau ketemu wanita. Saya pernah Pak, dalam hidup saya pernah ketemu seseorang seperti itu. Saya itu penjual dulu, pernah jual buah merah, dari Papua. Saya pernah mengantar ke seorang pembeli. Terus yang keluar itu seorang wanita Arab. Saya ini pernah ke Arab Pak. Subhanallah.
Saya lihat semua laki-laki itu rata-rata syahwatnya itu Pak pada wanita tinggi semuanya Pak, semuanya. Karena itu Allah itu mengatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kamu menikah itu wahai laki-laki boleh 2, boleh 3 atau 4. Fa in lam ta'dilu fawahidatan. Kamu kalau nggak bisa berbuat adil itu cuman satu. Laki-laki yang beriman, yang dia mikir Pak, dia mikir konsekuensinya. Kalau punya istri 2, harus bisa membuat rumah 2. Kalau dikasih mobil juga kasih mobil 2. Kayak gitu, dia laki-laki yang mikir itu. Tapi kalau laki-lakinya gak mikir, syahwat apa istrinya. Masalah. Nah, saya teruskan tadi cerita itu Pak. Subhanallah, yang keluar itu kayak malaikat. Saya pernah ketemu di Arab, astagfirullah. Saya kadang-kadang istighfar kepada Allah. Itu makanya Pak, kalau jenengan nanti umroh ya atau haji, sebaiknya kalau syahwatnya tinggi sama apa? Sama istrinya. Ada di samping sampean berdua itu. Kalau enggak Pak, nanti orang tawaf itu ya itu kumpul dari seluruh dunia. Jauh kapan kumpul itu toko Afrika sing gede-gede sing ireng-ireng itu gak menarik itu bagi sampean. Nabi mari ngono sampean ketemu wong Arab, wong Libanon, yo wong Turki, terus atau orang Jepang, orang Amerika, bule-bule itu kelihatan tangannya, kelihatan wajahnya. Yo kapan adu-aduan, lah kapan desel-deselan ya Allah. Subhanallah, itu laki-laki kalau nggak kuat Pak. Padahal orang umroh Pak, itu nggak boleh pakaian berjahit, nggak boleh ada sempak. Nah, sempak nggak boleh gitu. Masya Allah, saya itu kadang mikir-mikir gitu itu ujian. Itu betul-betul orang yang kalau ruhiyahnya ini tidak didekatkan kepada Allah Pak, tapi kepikiran nak syahwatnya bohong. Di situ orang bisa maksiat. Gitu. Makanya ini penting ditundukkan pandangan. Ya. Jadi walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga tadi illa ala azwaji. Makanya penting hal yang seperti itu, keluar negeri ke apa. Makanya laki-laki kalau punya uang, punya jabatan Pak, ini kalau nggak ada iman, wes tak ucul. Itu ini ibu ya. Makanya ibu kalau punya suami yang karirnya bagus ya, terus dikawal supaya tidak muncul. Ini ada pas ini siapa? Apanya? Mobil apa? Saya nunggu lewat itu sedikit lagi. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Terus sifat berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat orang beriman itu doa sekalian, setelah dia bisa menjaga faksinya, bisa menjaga pandangannya, ya, dia kepada amanah yang dia berikan, yang diberikan oleh yang dia amanatkan, yang amanah yang diberikan kepada dia itu. Walladzina hum li amanatihim, dan kepada amanat mereka ra'un, mereka menjaga. Ya. Dengan yang diamanahi Ustaz Amin, Pak Nawawi, Pak Dofir yang jadi takmir masjid ini, alhamdulillah ya.
Ini dengan niatkan menjadi amal yang ikhlas karena Allah, mengabdi semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk seperti ini tolabul ilmi. Seperti ini adalah mengkaji firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi amal soleh dengan, insya Allah menjadi, yang penting itu amal jariyah. Semua yang terlibat di sini, insya Allah mungkin materi yang di record oleh Ustaz Amin ini di broadcast, ya, di-upload ke media sosial, ke YouTube. Dan selama masjid ini ada, dan mungkin ada seseorang yang tertarik untuk mendengar kajian ini, ya, insya Allah semua orang yang terlibat dalam aktivitas amal baik, ini amal soleh, ini bisa mendapatkan amal jariah. Siapa saja, termasuk mudah-mudahan saya yang menyampaikan, ya, termasuk saya yang menyampaikan ini, mudah-mudahan hanya karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dia menjaga amanahnya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ini yang terakhir, diulangi lagi oleh Allah. Sifat orang beriman itu dia menjaga sholatnya. Jangan berhenti, Pak. Ini penting, bahwa Allah itu menciptakan kita itu di dalam Quran itu. Allah ketika mengatakan laqad khalaqnal insana, namanya insan, ada fi kabad di surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya dia ajak. Maka di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li sholati walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dia menjaga sholatnya. Karena itu dibikin oleh Allah, sholat itu 5 waktu, Pak. Nanti isya interval waktunya cukup jauh dengan subuh. Ketika kita tidur itu semalaman, ya, terus mungkin kita sebelum bangun, sebelum subuh setengah jam atau seperempat jam, sholat dulu, sholat subuh, sholat tahajud atau sholat hajat, sholat taubat, macam-macam terserah jenengan. Terus kita sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh. Coba perhatikan, Pak. Itu menandakan bahwa kalau hati kita ini sadar, Pak, ya Allah, alhamdulillah, Pak Gofir dari masjid ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala sholat, ayo kita menuju sholat. Setelah itu Allah, hayya ala falah, ayo kita menuju keberuntungan, menuju kesuksesan. Maka ini materi saya terakhir, puncak kebahagiaan orang beriman itu sebetulnya tidak di mana-mana, tidak jauh, tidak kemana-mana, tidak jenengan bisa traveling setiap tahun ke umroh, ke haji, ke tempat-tempat wisata religi yang jauh sekali, enggak gitu. Tapi sangat dekat, yakni panggilan adzan hayya ala sholah, hayya alal falah, ayo menuju keberuntungan, kesuksesan. Itulah maknanya qad aflahal mu'minun alladzina hum ala sholati alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dia bisa menjaga sholatnya. Nah, maka mudah-mudahan kita diberikan karunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqomah, melatih sholat khusyuk. Ya tadi sholat tahu, terus itu nggak ada lagi tips, terus itu puncak, itu tips yang puncak. Latih sebelum subuh sholat
2 rakaat minimal atau 3, 2 rakaat tahajud atau 2 rakaat hajat atau 2 rakaat taubat, 1 witir. Kalau kita belum sholat witir, di sholat isya. Kalau kita datang sholat subuh bersama, insya Allah itu bahagia. Kita kemudian sudah jenengan berangkat pagi-pagi ke situ ke masjid, meninggalkan kesenangan jenengan ngomong sama istri atau ibu sama bapak itu, yuk tinggalkan keenakan itu sebentar gitu. Kalau bapaknya lagi males, ibunya memotivasi, ayo pak, jangan mandi, kita ke masjid. Sik, udah menurut ibu imane suamine lagi drop, maka ibunya harus memotivasi. Begitu juga istri suaminya memotivasi istrinya untuk bisa berjalan, ya, untuk bisa sholat. Gitu pak. Dan itulah yang dirasakan juga oleh Nabi itu pak. Ketika ada persoalan, Nabi itu sampai mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arifna, istirahatkan saya Bilal, istirahatkan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua simpul persoalan kita itu pak, kalau ada masalah apa saja, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, kamu minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gitu ya pak ya. Sudah 8:30 saya nanti sampaikan, sudah jangan lama-lama tapi ya, ini ada pertanyaan saya akan jawab. Kalau tidak ada, kita duduk. Insya Allah. Biasanya Pak Dokter atau Ibu? Ibu. Oh. Sholat berjamaah dan terlambat 2 rakaat. Ini 2 rakaat itu sendiri. Kebetulan ada juga jamaah yang nyusul. Terus yang berbudak kan, berarti kita sebagai saya sebagai imam. Berarti untuk bacaan 2 rakaat terakhir ini itu kurangnya apa? Oh iya. Padahal itu sudah 2 rakaat. Tidak. Nah ya. Kadang-kadang yang seperti itu, misalnya sholat isya tadi ya Ibu ya, Ibu mengikuti sebagai makmum ya, sudah selesai 2 rakaat, berarti setelah tahiyat awal Ibu berdiri, ya kan? Nah, begitu ada makmum masbuk datang ke dalam barisan kesaf, kemudian memberi isyarat kepada pundak Ibu. Apakah pertanyaannya, apakah Ibu harus mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Ibu sudah mendapatkan 2 rakaat dan sekarang kan rakaat ketiga dan keempat, betul? Nah, tetapi kalau Ibu masih rakaat pertama, Ibu jadi makmum, datang dapat 1 rakaat, ya, ikut tahiyat awal, kemudian Ibu berdiri. Oke, ketika Ibu berdiri kan Ibu baru rakaat kedua. Maka pada saat ada orang yang datang ikut sholat bersama Ibu, maka Ibu membaca bacaan Fatihah dan bacaan suratnya dengan jahar, dengan keras, karena Ibu baru rakaat kedua gitu. Jadi bacaan jaharnya imam yang tadi menjadi makmum tadi itu mengikuti rakaat dia, maksudnya rakaat ini. Kalau Ibu bahkan misalnya Ibu datang ketika pada saat tahiyat akhir
Berarti ibu kan belum dapat rakaat itu. Ketika berdiri, kemudian ada yang datang ikut ibu, maka ibu mulai seperti sholat pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar sampai 2 rakaat, kemudian 2 rakaatnya tidak jahar. Tapi kalau ibu sudah 2 rakaat jahar sudah selesai bersama imam, maka di rakaat ketiga dan keempat ibu tidak membaca secara jahar. Jadi hanya sir yang biasa. Gitu Bu. Ada enggak, saya jaharkan itu, tidak apa-apa. Artinya tidak sampai membatalkan sholatnya. Cuman itu khilaful aula, maksudnya menyalahi yang utama. Yang utama adalah tidak mengeraskan, sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ada lagi? Ya. Saya pernah mendengar bahwa firman Allah itu tidak akan biarkan seseorang yang mengatakan aku beriman sebelum aku uji. Betul ya? Betul. Aku mengatakan itu ujian juga. Dan saya mendengar juga di sana bahwa untuk bacalah syahadat 3 kali untuk memperbaiki iman. Nah, jadi 2 variabel ini kan kita melihat dari sisi turunnya itu dengan syahadat 3 kali itu bagaimana? Iya. Oke. Saya jawab Dokter itu tadi pernyataan, benarkah bahwa pernyataan bahwa seseorang itu belum dinyatakan beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernyataan persisnya ada di surat Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan untuk berkata amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Surat Al-Ankabut. Terus walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh aku menguji orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, supaya Allah itu tahu mana yang imannya benar-benar jujur, maksudnya benar-benar beriman, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa orang-orang yang imannya itu hanya ngaku-ngaku, maknanya dusta, ngaku-ngaku beriman, tapi ketika diuji oleh Allah dia linglung atau dia dia tidak kuat dengan ujian. Kita itu memang semua kita ini diuji oleh Allah, apa saja. Saya tahu Pak Gofir ini ujiannya, kalau seandainya Allah itu ngasih saya ujiannya, belum tentu saya kuat dengan ujian. Apa saja Pak kita dengan peresan piyambak, Pak Nawawi, Ustaz Amil, Ustaz Rahman, saya, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas ini, semua dengan tingkatannya masing-masing diuji oleh Allah. Justru orang beriman itu diuji. Saya ini punya tukang Pak, langganan. Terakhir itu ketemu saya, garap di rumah saya tanya, Pak, sampai mau nggak sholat lagi sekarang begini? Apa jawabannya? Ustaz, saya itu kalau sholat itu kayak saya itu ujian saya itu bertubi-tubi Ustaz. Saya itu mendengarkan seksama tadi terus begitu. Terus kalau nggak sholat itu saya itu kayak nggak ada ujian, hidup saya itu lempeng-lempeng saja. Subhanallah. Tapi lagi, loh sama diriku gitu. Justru ketika sampean sholat terus diuji, itulah kasih sayang Allah kepada sampean. Itulah makna beriman. Kalau orang beriman dia nggak ada ujian, bukan belum beriman.
Itu sholat ya Allah sangat loro kabeh rasane pegel kabeh pegel ngene. Tukang ngene terus mari ngene pegel iki sholat zuhur ya apa rene. Mari tangan rusuk kabeh ngene. Lho ngono lho Pak. Coba engko asar ya ngono terus aku mulai ku wis atene maghrib nak omah. Ya Allah. Dan ini ada kesalahan saya kasihan. Apa teman-teman kecil ini, maksudnya masyarakat pada umumnya, tarik uang begitu beratnya, tapi ini ingat Allah untuk sholat saja ini, Masya Allah. Tapi makanya dengan Pak Gofir ya, jadi sudah Pak, orang beriman itu selalu ada ujian, udah dinas oleh Allah. Hasiban nas ayyutraku an yaqulu. Apakah manusia itu menyadar? Ini manusia loh Pak. Beriman atau dia tidak? Siapa saja. Terus manusia itu dikatakan ayat itu Pak. Saya sudah beriman ya. Wahum la yuftanun. Dia menyangka dirinya sudah beriman tapi belum diuji. Maka maknanya enggak ada orang beriman itu yang tidak diuji oleh Allah. Justru ujian itu untuk namanya ujian menjadi filter, ya kan? Menjadi tes, menjadi alat filter menyaring. Iki bener wong sing beriman bukan. Nanti subuh itu Pak, setelah jenengan kumpul sama istri enak gitu, pegel rasanya. Tangi adzan begitu dengar adzan Allahu Akbar, jenengan sudah sadar itu jenengan itu diuji. Takondak. Istrinya sih jawel. Takondak. Itu ujian Mak namanya. Langsung jenengan tinggalkan itu karena namanya ujian. Gitu. Istrinya, Dek, Ustaz, engkau meneng. Jenengan itu diuji ngono wae Pak. Sahabat itu ujiannya perang. Coba ya, ujiannya perang. Iki ujian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mabingku, iki enak kalau Surabaya ini kalau mandi. Kalau saya di Malang Pak ya, rasanya Allah ujiannya berat. Orang Surabaya kayak saya ini nggak tahan dengan dingin. Ya, kalau mandi subuh, apalagi mandi janabah ini, Masya Allah ya apa ini. Makanya godok air masak air dulu gitu untuk supaya nggak terlalu dingin. Itu ujian. Gitu. Nah, terus yang kedua tadi apa? Karena kita ini dalam iman itu kadang naik. Saya pernah dengar lagi ini. Iya. Dengan perbaikan imanmu itu dengan membaca Insya-Allah 3 kali. Bagaimana? Yang itu saya belum pernah dengar hadis. Kalau ada ungkapan jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Kalau dengan syahadat itu saya belum pernah. Nanti coba saya cari. Tapi yang saya dengar adalah dengan ucapan la ilaha illallah, memperbarui iman dengan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Perbaiki iman kamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya mungkin maknanya itu mungkin Pak. Maksudnya syahadat itu adalah syahadat tauhid la ilaha illallah. Betul kalau yang jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Wallahu a'lam, kalau mungkin ada riwayat yang lain. Jadi memang selalu begitu Pak. Itu afdhalul dzikri. Salah satu afdhalul dzikri adalah qaulu la ilaha illallah. Kenapa? Itu ada ayatnya di surat Muhammad. Iya, di surat Muhammad.
Fahal yanzuruna ila sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha. Itu ayat nomor 19-nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apalagi yang kamu tunggu dalam kehidupan ini kecuali menunggu datangnya kiamat. Ada yang besar yang semua manusia menunggunya, ada yang kecil, kiamat kecil datang kepada masing-masing kita, yakni kematian kita masing-masing. Iya kan Pak ya? Fa'lam, kata Allah, annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada zat yang diagungkan, yang disembah, yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu. Itu pentingnya kalimat tauhid. Memang selalu melambangkan la ilaha. Makanya Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan akhirnya mengatakan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Masya Allah, banyak kisah tentang sahabat itu Pak. Ada yang baru masuk Islam di hari itu sudah ada panggilan jihad. Belum dia sempat belajar sholat, belum dia sempat belajar apa saja doa-doa dari Nabi, syariat dari Nabi, ada panggilan jihad. Gitu loh Pak. Apa? Dia menuju medan jihad, lalu meninggal dunia syahid. Kita ini amal kita Masya Allah, tapi jangan membanggakan. Ada sahabat begitu, ketika dilapor oleh Nabi, dia masuk, dia syahid, sudah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Yahudi juga seperti itu. Di dalam perang, sebuah perangnya Nabi, ada nama sahabatnya itu orang Yahudi namanya pendeta Muhairik. Ini kisahnya dasar. Ini pendeta Yahudi, kaya raya dia Yahudi di Madinah itu. Dan itu kekayaan dia sampai hari ini bisa dilihat Pak. Kebun-kebunnya, ya toh, kebun kurmanya. Dia kemudian masuk Islam ketika dalam perang Uhud atau perang apa itu, Allah saya akan lupa itu. Terus datang kepada Nabi, wahai Nabi, kalau nanti aku meninggal, maka saya serahkan semua kekayaanku, kebun-kebunku ini kepada engkau wahai Nabi. Subhanallah Pak, kebun-kebunnya pendeta namanya Muhairik Yahudi ini, dia meninggal di dalam perang itu oleh Nabi, kemudian itu dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Sekarang subhanallah, siapa saja yang datang ke Madinah, nanti sampai yang tanya di mana kebun-kebunnya pendeta Yahudi yang dulu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sekarang masih ada buktinya. Nah, maknanya kembali ini pentingnya iman. Insya Allah dengan kalau belajar Quran kayak begini, ngaji kayak begini, akal dengan berusaha memahami, melihat fakta, insya Allah iman ini kuat. Insya Allah nancap. Orang yang imannya itu sudah nancap, Islamnya ini nancap. Apa itu kesulitan hidup? Nanti ono pembagian Indomie, pembagian sembako, tapi engko kudune gereja kono gitu. Orang beriman no. Makanya program masjid itu Pak ya, ayo mengumpulkan dana diantaranya gitu. Terus saudara-saudara kita yang kurang mampu atau kurang bernasib kurang baik itu, kurang miskin, paling enggak setiap tahun, setiap apa saya dengar di masjid ini kan ada santunan pembagian apa itu idul zakat fitrah, ya kan, pembagian daging atau kurban, itu menyenangkan orang-orang yang hidupnya apa ya Pak ya, secara ekonomi itu mungkin dia kalau makan daging itu ya setiap idul adha ada yang begitu. Alhamdulillah. Ya, ya. Ada lagi Pak? Pertanyaan? Ibu sudah ya? Nah, sudah. Biasa jam 9 masih saya lanjutkan, tapi ini enak, enggak sampai jam 9, maksimal jam 9 aja ya Pak Nawawi ya.
Saya mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan. Ini masih pembukaan tentang karakter orang beriman, Pak. Nanti ada yang lebih berat. Nanti menyangkut tentang kondisi kehidupan fitnah hari ini, gitu Pak. Ada diceritakan di surat Al-Mu'min. Seberat apapun kondisi orang mukmin itu hidup di mana saja itu harus stick to Allah, stick to Rasul. Jadi dia mengajak kembali kepada ketentuannya Allah, kepada ajarannya Allah dan Rasul. Karena kehidupan ini kemudian orang tidak mau, ya sudah, itu perkara mereka. Kita semuanya menginginkan hidup kita ini diatur oleh Allah dan diatur oleh Rasul. Demikian wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.